Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hasanuddin, SPD GR. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Tanor, Kabupaten Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh teman saya, rekan sejawat saya, yaitu Bu Puspita Sari. Iya, Pak. Assalamualaikum Bu Puspita. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Bu Puspita, hari ini kita nanti akan berdiskusi mengenai pra-observasi. Iya. Yang pada kesempatan kali ini itu nanti intinya apa yang akan dilakukan Bu Puspita pada proses supervisi siswa itu bisa dilakukan dengan secara maksimal. Sebab itu penting untuk dilakukan acara pada pagi hari ini. Terkait acara pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Puspita mengenai yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Oke, untuk pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak adalah untuk bisa menyusun dan juga mempresentasikan atau mengkomunikasikan yang mana berhubungan dengan materi self introduction. Jadi anak-anak bisa mempresentasikan dan juga menyusun dialog berupa self introduction. Tapi untuk tujuan pembelajarannya nanti menyusun Dan juga mengkomunikasikan atau mempresentasikan dialog terkait self introduction. Oke, berarti tujuannya. Kemudian yang kedua mengenai ini hal apa yang akan dikembangkan atau pengembangan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, kemampuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran kali ini adalah di bidang speaking dan juga writing-nya. Jadi ketika anak-anak menyusun atau membuat sebuah dialog, jadi kita akan melihat writing mereka, tulisannya mereka apakah sudah tepat atau belum, dan juga ketika mempresentasikan di depan kelas saya akan menilai tentang speaking mereka. Jadi bagaimana cara melafalkan kata-katanya, intonasinya, dan juga fluensinya. Oke, berarti ada dua hal tadi ya. Iya, speaking dan juga writing. Kemudian untuk metode, kemudian model dan strategi pembelajaran yang dipakai seperti apa Bu? Kalau untuk metodenya yang kita pakai adalah metodenya dalam bentuk ceramah, ada diskusi, dan juga ada dalam bentuk presentasi. Kalau model pembelajarannya kita nanti akan memakai problem based learning. Jadi anak-anak akan kita berikan sebuah masalah, yaitu dengan sebuah gambar. Gambar tersebut ada seseorang yang sedang berdialog dengan orang yang lainnya. Anak-anak bisa membantu bagaimana cara mereka untuk menyusun dialog. Serta strategi yang dipakai pada kesempatan kali ini itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang mana berhubungan dengan sosial emosional siswa-siswi kita. Oke, berarti tadi mengenai metode ada tanya jawab gitu ya. Iya, ada diskusi. Kemudian ada presentasi juga. Iya. Kemudian untuk model pembelajarannya yaitu model Dalam bentuk problem based learning. Sedangkan strateginya menggunakan pembelajaran Berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Itu mengenai metode. Untuk ini media yang digunakan kira-kira Medianya kita bisa pakai PowerPoint, yang mana kita menampilkan slide materi kita, terus kemudian ada dalam bentuk video contoh, yaitu percakapan atau dialog berhubungan dengan self introduction, dan juga kita menggunakan gambar yang mana dipakai untuk penugasan. Berarti media yang dipakai nanti berbagai macam ya, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ada yang ada berupa handphone tadi, kemudian ada juga yang berupa video. Terkait dengan media yang akan digunakan. Kemudian kalau boleh tahu nanti untuk penerapannya akan diterapkan di kelas berapa, hari apa, dan jam berapa? Untuk pembelajaran kali ini akan saya terapkan di kelas 10 multimedia, yang mana insya Allah akan saya laksanakan pada besok hari Selasa jam ke-5 dan juga 6. Berarti di kelas multimedia jam ke-5 dan 6 ya, untuk hari Selasa. Jadi besok saya hari Selasa akan mendampingi guru kita di kelas mengamati proses pembelajaran. Nanti saya akan mencatat hal-hal yang saya jumpai ketika proses pembelajaran. Dan setelah itu nanti kita ada yang namanya proses ini Bu, kita ada pasca observasi, dimana pada fase tersebut nanti kita akan didampingi oleh pelajar praktek kita atau pelajar praktek saya Pak Amin, yang akan dijadwalkan pada mungkin di PI 5 nantinya seperti itu ya. Kemudian setelah kita tadi berdiskusi ya, kemudian mengadakan percakapan ini, kira-kira Bu Puspita mendapatkan hal apa dari diskusi kita hari ini? Oh iya, untuk yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini yaitu persiapan sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas itu kita harus mempersiapkan secara lebih matang terkait dari modul ajar, terus kemudian
tepat dan juga model pembelajarannya yang tepat untuk pembelajaran kita di kelas supaya tujuan kita bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, berarti Bu Puspita sudah mendapatkan apa yang perlu Bu Puspita siapkan ya. Iya. Sehingga nanti ketika proses pembelajaran dapat berjalan sempurna, bukan hanya sempurna tapi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Baik Bu, terima kasih banyak karena sudah berdiskusi untuk pra observasi. Iya, Saya harap nanti siap. ketika proses supervisi atau observasi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin itu saja untuk proses pra observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses supervisi pada rekan sejawat saya yaitu Bu Puspita Sari. Seperti yang mau kita lakukan percakapan sebelumnya, saya akan melakukan proses supervisi pada kelas MM dan hari ini sudah didampingi dengan Ibu Puspita. Assalamualaikum Bu Puspita. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya untuk kita melakukan proses supervisi. Siap, alhamdulillah. Jadi nanti mungkin 2 jam ke depan saya akan melakukan proses supervisi, saya mengamati dengan ajar, kemudian saya akan mencatat hal-hal yang saya temui pada Siap. proses supervisi. Ya, Pak. Semoga nanti proses kegiatan belajar lanjutnya akan berjalan dengan lancar. Ya, Semangat ya. Semangat. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, student. How are you? I'm very well, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Doa dulu ya sebelum mulai pelajaran ya. Okay, let's pray together. Begin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you so much ya. I want to ask you who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Okay. Faisal masuk? How are you Faisal? Gimana kabarnya Faisal? Alhamdulillah. Okay ya. Today we are going to continue our materials. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. In the last topic we have discussed about self introduction. Ya, materi kemarin kita belajar tentang self introduction atau perkenalan diri. Okay. Nah, today we are going to continue our materials. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang telah berlalu. Nah, sekarang di sini self introduction. Today, what will you do? What will you do today? Hari ini kita mau apa saja? Sekarang dilihat di situ. Tujuan pembelajarannya yaitu menyusun dialog tentang perkenalan diri dengan bertanggung jawab serta mengkomunikasikan dialog tentang perkenalan diri di hadapan kelas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembuatan dialog terkait dengan self introduction, perkenalan diri. Dimana kalian itu semuanya kan siswa baru di sini kelas 10. So then for the first material we will discuss about this material tentang
want to know your name one by one. Nickname ya, khususnya nama panggilan saja ya. Oke, from you, Mas. What is your name? And then you? Tanto, Hafid, Faisal, Imelda, Iza, Melani, Ayudia, Alindia, Elina, oke, Maya, Marsha, Aldi, oke, Rofi, Aldi, oke, Java. Oke, the name of the game is konsentrasi ya. Oke, gamenya seperti ini ya. So you can clap ya, bisa menepuk pahanya. Ya, sambil bilang ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. So you can choose your friend's name. Kalian bisa apa? Tunjuk namanya. Contoh, for example like this. Concentration, konsentrasi dimulai. Tanto melanjutkan. Hafid, Faisal. Jadi menunjuk ke teman-temannya yang lainnya. Ya paham? Nanti jaga konsentrasi. Saya suruh masuk. Oke, are you ready? Sudah siap? Ini ya. Oke, testimoni dulu ya. Ikut saya. Oke, 1, 2, 3, go. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Aldi, Faisal, Andiko, Tanto, Aldi, Rofi, Java. oke? Nah, jadi nanti yang nggak connect seperti itu kita harus secara cepat ya, harus secara cepat. Jadi nanti kalau yang nggak connect, nanti akan saya kasih support ya. Oke, sudah siap? Harus konsentrasi. Oke, 1, 2, 3, go. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Java, Aldi, Faisal, Tanto, Andika, Aldi, Rofi, Java. Iza, Marsha, oke? Melani, Maya, Angkir, Eli, ayo Eli, connect ya, Eli vertikal, salah, so Eli satu ya, kita kasih satu. So kalian nggak boleh membersihkannya sampai pelajaran saya habis, oke? Ya sudah, saya anggap kalian semuanya sudah konsentrasi untuk melaksanakan pembelajaran kali ini. Wes, oke, saya lanjutkan lagi. Oke, this is the example about the way to introduce ourselves to others. Tadi sudah saya tanya kalian tentang apa saja yang kalian sebutkan ketika kalian ingin memperkenalkan diri. Nah, di sini tadi yang bilang tell me about your name, ya kan? Age, hobby, and etc. Nah, di sini the way to introduce yourself to others. Gimana sih cara memperkenalkan diri kalian ke yang lainnya? If you want to tell about your name, kalau mau menceritakan atau memberikan informasi tentang nama kalian, so what do you say? Di sini saya sudah kasih contohnya. For example, this one, if you want to say your name, maka kalian bisa bilangnya apa? Say your name. Contohnya apa? Kalau mau menceritakan tentang nama kita.
Baik. So, Andika bisa bilang, I am from Sumber. What about you, Hafid? Where do you come from? Rigi. Okay. You can say, I come from Rigi. Nah, di sini. Selain itu, besides that, you can also say about your job. Pekerjaan kalian. I am a student. If you are a teacher, so that you can say, I am a teacher. Or you can tell about your education. Pendidikan kalian. I am 10th grade students. Especially in vocational high school 1 Kanor. SMK Negeri 1. Or you can also tell about your hobby. Hobinya kalian. For example, email. What is your hobby? Jadi hobby, punya hobby. What about you, Marcel? What is your hobby? Okay, so you can say that my hobby is reading novel. What about you, Robin? What is your hobby? Sleep all the time. Ya. Tidur hobinya. Oh my god. Tapi sama hobinya apa? Tangan. Playing futsal. Okay. And you can also say another. Say about your ambition, cita-citanya. Ya, for example, I want to be a teacher. Saya mau jadi guru. May, what is your ambition? Teacher. Gurunya. What about you, Aldi? What is your ambition? Cita-citanya pengen jadi apa? Oke, gak apa-apa. Itu kan ambisi dari seseorang. Cita-citanya pengen jadi bangsa kepala kerja. Baik. So, from this explanation, any question? Ada yang ditanyakan? No, there is no question. So, I don't know. I want to ask you, what do you want to tell? Apa? What do you tell? If you want to introduce yourself, apa sih yang kalian sampaikan ketika kalian memperkenalkan diri? Apa saja informasinya? First, name. Second, address, age, and then apa lagi? Hobi. What else? Alamat. Apa lagi? Job. Bisa. Ambition. Bisa. For example, if you want to tell about your favorite food, your favorite drink, it's okay. Bisa. Ya. So, setelah ini saya kasih contoh. I will give you an example about the dialogue. Contoh dialog tentang perkenalan diri. So, look at this dialogue. For example, this one. Good morning, there is Dian and Rian. Good morning, allow me to introduce myself. I am Dian. And then Rian said that, good morning, my name is Rian. Nice to meet you. Nice to meet you too. We are in the same class. Right? I saw your name, the students list in my class, of my class. You are right. By the way, what book is that? This is a book about cooking. Oh, so you like cooking? I like cooking too. Really? Okay, good. So I have a friend to share with. Anyway, I must go. Bye. Bye bye. Well, my student, I will play a video. This video is about introducing ourselves. Jadi saya akan memutarkan sebuah video tentang perkenalan diri. Jadi kalian bisa memahami lebih jelas how to introduce yourself or the way to introduce yourself to others. Ya, didengarkan di sini saya punya video tentang perkenalan
Here I will give you an exercise. Saya akan memberikan kalian sebuah latihan. So I have some papers here. Saya punya beberapa kertas di sini. In this paper there is instruction, ada perintahnya dan juga ada pictures, ada gambarnya. So what should you do? Apa yang harus kalian kerjakan? I need your help. Saya minta bantuan kalian untuk membantu gambar ini to introduce yourself, untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. So kalian membantu gambar ini tentang perkenalan diri mereka, but I will give you some clues. Nanti saya kasih kalian beberapa clue. Yang pertama, it is about the name, namanya, and then the second is about the education atau pendidikan mereka. Jadi di sini ada dua clue-nya, and after that, setelah itu you should give up. Kalian harus mengembangkan tentang perkenalan diri ini berdasarkan what do you get today. Apa yang kalian sudah dapatkan pada hari ini? Ya, oke, are you ready? Sudah siap? Ready? Ready. Oke, this is you, and then this is for you. For you, This is for you. And then this is for you. And okay, so you should gather with your friends and discuss about this exercise. Kalian silakan kumpul dengan kelompoknya. Sudah kumpul dengan kelompoknya, silakan kalian latihan ya tentang mendiskusikan bagaimana cara memperkenalkan diri mereka. Di sini ada yang gambarnya there are two girls, ada dua cewek and then one boy. Ada yang two boys dan juga one girl. Di situ sudah ada namanya masing-masing. And after that, you should making a simple dialogue, membuat dialog sederhana tentang perkenalan diri mereka masing-masing. Sekarang silakan dikerjakan. Let's discuss with your friends. Silakan diskusikan. Kalian siapa? Ayo. Masa jadi apa? Masa jadi siapa? Monica. Berarti bisa jadi Maria. And you, absolutely you are Max ya. Silakan kalian membuat perkenalan diri mereka. Mereka itu students, especially in this school. SMK Negeri 1. And then Lea Negeri Student. Yes. Okay. Okay, it's never mind. If you want to tell about it, bisa. Silakan kamu mau berikan informasinya ke dalam pastinya sih. Let's.
So I'm nice to meet you all. Okay, give a once more the pressure. Okay. Don't go anywhere. Okay, maybe any comments from the other group? Ada komentar dari kelompok lain? Okay, from email. Ada apa email? Alamatnya siapa? Monica, where are you from? I'm from Kanol. From Kanol. Okay, another question maybe? Ada? Another comment? Menurut saya suaranya Raffi kurang Kurang keras. Oke. tapi saya baru bisa menang. Oke, thank you so much. Suaranya Raffi mungkin nanti bisa lebih keras lagi ya, lebih keras lagi. Untuk yang lainnya sudah bagus. Oke, another comment? Ada yang mau komentar lagi? No. Oke, thank you so much for the third group. Oke, you get back to your seat. Silakan kembali ke tempat duduknya. Thank you so much for your nice attention. Terima kasih atas perhatiannya dan juga presentasinya. Because the time is up, waktunya sudah habis. We will continue next time. Kita akan lanjutkan lagi besok minggu depan. Tapi sebelum kita tutup pelajaran kali ini, I wanna ask you. Saya mau tanya sama kalian, what do you get today? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Tadi kita belajar tentang apa sih? Self introduction. Tips atau informasi yang kalian sampaikan ketika kalian memperkenalkan diri apa saja? Oke. Umur. Lagi. Alamat. Hobi apa lagi? Oke, cita-cita. So, some information that you can show ketika kalian memperkenalkan diri, bisa menceritakan nama kalian, alamatnya kalian, terus kemudian kalian sekolahnya di mana, terus kemudian bisa kalian menjelaskan tentang cita-cita. So, I'm sorry because the time is up, waktunya sudah habis. Don't forget, jangan lupa kalian harus prepare yourself, mempersiapkan diri kalian, karena next meeting, pertemuan selanjutnya kita akan ada tes ya. So, I will give you a test, especially for this chapter, bagian ini tentang self introduction. Jadi besok minggu depan kalian persiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Besok minggu depan kita akan ulangan. Besok hari Selasa lagi ya. Oke, thank you so much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next time. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang mana kemarin kita sudah melakukan observasi bersama Ibu Puspita Astari. Bu Puspita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, kita berjumpa lagi dalam acara pasca observasi atau nanti kita akan melakukan percakapan terkait dengan hasil observasi kemarin seperti itu. Iya. Bu Puspita, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada jenengan mengenai proses observasi kemarin. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Anda ketika dilakukan observasi. Ya, saya merasa senang sekali. Soalnya saya bisa mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan saya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Oh, begitu ya, sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan. Iya. Kemudian pada proses pembelajaran kemarin, area apa saja yang Bu Puspita coba kembangkan pada anak-anak? Khususnya dalam materi self introduction kemarin saya mengembangkan di bidangnya khususnya di speaking sama writing. Speaking sama ya, writing. sama writing. Iya. Menurut Bu Puspita dalam proses pembelajaran kemarin apakah sudah berhasil atau bagaimana? Untuk pembelajaran yang kemarin sudah berhasil, tapi ada beberapa kendala yang mungkin perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki, berarti ada yang harus diperbaiki ya. Apa itu kalau boleh tahu? Dalam hal ini khususnya ketika anak-anak belajar bahasa asing khususnya ya Pak, anak-anak itu banyak yang terkendala yang namanya kosakata. Nah, kosakata mereka itu sangatlah minim dan terbatas, sehingga membuat mereka itu dalam kegiatan pembelajaran khususnya dalam bentuk writing itu mereka untuk mengembangkan tulisan mereka itu sedikit terbatas karena mereka tidak tahu bagaimana kosakata itu dalam bahasa Inggris.
tadi keterbatasan kosakata dari anak-anak. Iya. Kemudian langkah apa yang bisa kita lakukan agar anak-anak ini bisa menambah kosakatanya atau kosakata bahasa Inggrisnya lebih baik? Apa Iya. yang bisa dilakukan? Kalau untuk penambahan kosakata itu mereka bisa dilakukan dengan jalan seperti listening, mendengarkan musik, mereka mendengarkan beberapa kosakata, kemudian mereka menghafalkannya atau mencari artinya, ataupun dalam bentuk reading juga bisa. Mereka membaca beberapa teks, kemudian ada beberapa kata yang mereka tidak tahu maknanya, bisa mereka cari di dalam kamus, kemudian mereka mungkin bisa membuat sebuah catatan terkait kosa-kosa kata baru yang mereka dapatkan dalam membaca ataupun dalam listening. Sehingga nanti ketika mereka melakukan speaking ataupun writing, mereka itu bisa dengan mudah. Karena mereka sudah mengantongi beberapa kosakata yang bisa kalian gunakan, bisa mereka gunakan untuk speaking dan juga writing. Berarti cara untuk menambah perbendaharaan kata itu tadi dengan membaca, Bisa dengan mendengarkan musik, dengan nonton video pun juga bisa. kemudian mencari artinya. Iya. Oke. Selain itu mungkin kalau tadi kan pengembangan mengenai anak-anak ya. Kalau mengenai Pupus Pita sendiri ada hal yang masih belum bisa dilakukan nggak pada saat proses pembelajaran? Gini, khususnya bagi saya untuk beberapa materi pembelajaran, seumpamanya kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, mungkin saya sedikit menemukan kesulitan untuk mencari media yang cocok untuk materi tersebut itu apa. Jadi mungkin saya bisa lebih belajar lagi terkait media-media pembelajaran agar pembelajaran saya itu lebih menarik lagi. Khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris kan, bahasa asing itu anak-anak terkadang bilang susah. Mindsetnya mereka itu bilang susah karena kita orang Jawa. Jadi untuk belajar bahasa asing itu susah. Bagaimana sih cara saya itu bisa mengajak anak-anak itu belajar bahasa asing itu dengan mudah? Dengan memberikan media-media yang bisa membuat mereka tertarik. Oke. Jadi intinya nanti akan dilakukan usaha untuk mendalami media-media yang menarik bagi anak. Iya, khususnya bagi anak-anak. Bagaimana sih biar mereka itu tertarik belajar bahasa Inggris itu gimana? Kemudian kita nanti akan melakukan apa setelah tadi pengen mempelajari atau pengen diklat atau seperti apa? Iya, khususnya kalau pengen belajar media-media pembelajaran bisa saya ikut pelatihan mandiri seperti ikut diklat, ataupun bisa saya sharing dengan teman-teman yang mungkin lebih ahli di bidangnya media pembelajaran. Mereka memiliki referensi berbagai macam media pembelajaran, nanti kita bisa sharing. Oke, berarti bisa diklat, bisa sharing gitu ya. Iya. Kemudian rencana ini kira-kira kapan akan lulus kita lakukan? Kalau rencananya ya sesegera mungkin. Jadi kita kan juga sekarang untuk fasilitas diklat kan juga mudah, dan juga kita itu mau ikut kapanpun juga banyak alternatifnya. Jadi sesegera mungkin ketika ada diklat, seperti kemarin saya juga bisa mengikuti kegiatan diklat Canva. Seperti itu kan kita bisa gunakan untuk media pembelajaran kita. Jadi sesegera mungkin lah. Kalau ada diklat yang sesuai dengan media pembelajaran, saya pasti. Iya, jadi nanti bisa lewat online ataupun nanti bisa diklat langsung luring gitu ya. Iya. Kemudian yang menjadi tolak ukur bahwasanya diklat Pupus Pita ini berhasil baik kepada ibu dan anak-anak itu apa saja? Tolak ukurnya, ya saya bisa membuat media pembelajaran tersebut, terus kemudian saya bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran saya, dan anak-anak itu merasa tertarik, mereka merasa semangat, antusias dalam belajar, itu merupakan sebuah keberhasilan bagi saya. Oke. Baik Bu Spita, saya tunggu kabar baiknya. Semoga Ya. nanti kedepannya Bu Spita sudah mampu menguasai berbagai media yang bisa menarik anak untuk belajar. Siap. Sehingga nanti keterampilan anak misalkan tadi writing dan speaking bisa lebih baik. Iya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya tunggu kabar baiknya. Iya Pak, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi bersama rekan saya Bu Puspitasari. Semoga percakapan ini mulai dari tahap pra, kemudian observasi dan pasca bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang lain dalam melaksanakan proses sebuah misi. Saya akhiri, selamat